Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Hasan Muaziz, ada Mbak Kartini Laras Makmur, dan yang saya hormati ada mahasiswa yang sedang melaksanakan sidang pada saat ini, yaitu Fikri Mubarak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena walaupun dalam masa pandemi seperti ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu menjalankan sidang munaqashah sebagai kewajiban perguruan tinggi untuk meluluskan mahasiswanya. Tidak saya panjang lebarkan karena tadi di awal sudah kami buka dan juga diberikan beberapa pengarahan oleh Pak Kaprodi, dan juga tadi malam juga sudah diberikan arahan terkait dengan teknis pelaksanaan sidang pada hari ini dan apa-apa yang perlu dipersiapkan. Maka untuk kesempatan ini nanti saya hanya sekedar mengantarkan saja bahwa yang pertama terkait dengan durasinya ya, nanti semoga tidak melebihi durasi yang sudah ditetapkan, sehingga untuk sesi yang berikutnya itu tepat waktu seperti itu. Jadi kira-kira durasinya ini kan 1 jam, karena sekarang dimulai dari jam 8:45 menit, maka nanti kira-kira selesai di jam 9:45 menit juga ya. Jadi kira-kira durasinya 1 jam. Seperti itu. Untuk teknis pelaksanaan sidangnya ini, karena ini di awal, saya serahkan kepada Mbak Artini dan juga Mas Hasan mau seperti apa, tapi pengarahan yang biasanya dilakukan adalah pertama mahasiswa mempresentasikan, terus kemudian nanti ada sesi tanya jawab, penggalian terkait dengan pendalaman isi skripsi, terus kemudian yang terakhir masukan dari para penguji. Jangan lupa dicatat ya, Fik, walaupun ini ada recordingnya, walaupun nanti juga dikasih catatan sama penguji. Saya kira pengantar dari saya cukup itu sebagai gambaran, mudah-mudahan semuanya nanti bisa dimengerti dan berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Hasan Muaziz dan Mbak Kartini untuk melakukan persidangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Hasan. Siap. Izin. Ini saya screen ya, Bu. Pak. Bisa share screen sendiri ya, Fik ya. Oh iya, Pak. Ini share screen. Izin, Pak. Belum ya? Iya, belum di... Oh, saya. Masih belum bisa share screen. Gimana? Sudah bisa Mas Fikri share screen-nya? Belum bisa, Pak. Ini host disable participant. Share screen. Pak Anik kayaknya yang... Pak Anik izin. Nah, ini sudah Mas. Sudah. Oh iya. Sudah muncul, Pak. Di layarnya udah belum? Tes. Ya, sudah Mas. Sudah ya? Oke. Saya mulai aja ya, Pak. Bu Kartini, Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, ya saya hormati
Bapak Dewan Penguji, Bapak Muhammad Hasan Muaziz, SHMH, yang saya hormati Ibu Dewan Penguji, Ibu Kartini Laras Makmur, SHLLM, dan Pak Adik selaku pengada acara sidang munakasah pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Muhammad Fikri Mubarok dengan nomor induknya HUK 17031106, Hukum Reguler Pagi tahun 2017, dan izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang telah saya kerjakan skripsi saya beberapa bulan dengan bimbingan dengan Pak Erpandi. Skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada kesempatan kali ini, berikut adalah sistematika pembahasan yang akan saya presentasikan pada pagi hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, kajian teori, pembahasan, kesimpulan, serta saran. Yang pertama ada pendahuluan, saya mulai dari latar belakang. Berikut adalah latar belakangnya penelitian saya merangkum dari 4 poin ini. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi informasi, di mana kita tahu bahwa teknologi dan informasi ini telah menjadi kehidupan masyarakat, mendorong kehidupan masyarakat mulai dari hal komunikasi, terus belanja, transaksi elektronik, konferensi video, dan berbagai hal lainnya, yang menjadi kehidupan masyarakat menjadi tidak terbatas. Perkembangan teknologi dan informasi juga telah berdampak yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat dan manusia saat ini. Salah satunya adalah dampak positif dan dampak negatif. Apa sih dampak positif dari perkembangan teknologi ini? Yang pertama adalah ketika kita melakukan segala sesuatu itu semakin dipermudah. Contohnya apa? Ketika kita ingin mentransfer uang, bertransaksi uang, ketika kita ingin belanja, kita ingin memesan makanan, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi ini kita dipermudah. Jadi nggak usah butuh effort lebih, karena dengan baik teknologi, handphone, transaksi itu selesai, belanjaan itu sampai kepada kita, makan itu diantar oleh kita. Diantarin udah sampai, tinggal makan saja. Lalu dampak yang negatif yang dirasakan oleh kita juga sangat besar, yaitu banyak orang yang menyalahgunakan kebijaksanaan mereka dalam melakukan tindakan kejahatan. Ia mencuri data pribadi, menyalahgunakan data pribadi, meretas data pribadi, dan juga menjualnya ke dalam situs terlarang. Dan kita tahu bahwa 1 tahun belakang ini banyak terjadi kasus bocoran data pribadi dan juga peretasan data pribadi. 2 contoh kasus besarnya adalah yang pertama ada 90 juta pengguna Tokopedia berhasil diretas dan dijual ke Riot Forum dengan meraih keuntungan. Lalu juga yang kedua yang paling terbesar ada 297 juta pengguna data BPJS juga berhasil diretas dan 100 juta ini itu berhasil diretas dan dijual ke situs terlarang. Dan artinya ini apa? Kita perlu pengawasan dan perhatian lebih kepada penyelenggara sistem elektronik dan pelaku teknis di bidang usaha penyelenggara sistem elektronik ini supaya beroperasi dengan jalur hukum yang berlaku. Lalu poin yang kedua adalah kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap data pribadi, di mana data pribadi ini sangat penting untuk kepentingan bisnis. Bapak dan Ibu Penguji pasti pernah mendownload aplikasi dan kita itu disuruh mendaftarkan diri dan menyematkan identitas kita kepada platform atau sistem elektronik tersebut. Nah, kalau misalkan kita cermat itu kan ada syarat dan ketentuan. Nah, kalau misalkan ada syarat ketentuan kan harus kita baca. Kalau misalkan ada yang mengganjal atau bisa terjadinya kesalahan, maka kita harus mencari alternatif aplikasi lain yang serupa. Tapi kebanyakan di Indonesia itu main setuju-setuju aja, mengikuti aja, dan secara tidak langsung kita mempertanyakan penyelenggara sistem elektronik tersebut menyimpan data pribadi kita. Dan ini menimbulkan kekhawatiran data kita digunakan dengan baik atau malah digunakan tanpa persetujuan. Karena data pribadi merupakan aset diri kita sendiri, bahkan Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa data pribadi lah ada aset bangsa yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Lalu perlindungan hukum itu memberikan subjek hukum kepada seseorang atau badan hukum yang dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan juga pemerintah wajib memberikan hak-hak warga negaranya guna memperoleh kepastian, keadilan, dan kepentingan yang sah. Dan juga hukum juga harus diwujudkan sebagai aturan main antara hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak ketika
nanti ada penyalahgunaan secara kekuasaan secara ilegal, maka ada pemantauan secara metode hukum, norma hukum yang menjadi arahan atau menjadi sistem pencegahan supaya tidak terjadinya tindakan kejahatan tersebut. Lalu yang ketiga dan yang keempat adalah ketidakpatuhan penyelenggara sistem elektronik dan juga kurangnya edukasi tentang data pribadi di Indonesia. Karena yang hingga saat ini ada, menurut catatan Kominfo, ada 451 penyelenggara sistem elektronik yang baru mendaftarkan diri. Artinya masih banyak penyelenggara sistem elektronik yang masih belum mendaftarkan diri atau secara legal. Dan ini perusahaan lokal di Indonesia ini masih banyak yang tidak mengadopsi kebijakan perlindungan data pribadi dalam kebijakan internal mereka. Apa sih alasan utamanya? Alasan utamanya adalah karena belum ada payung hukum yang yang mengkhususkan perlindungan data pribadi, karena perundang-undangan data pribadi ini masih tercacat di beberapa sektor seperti sektor pelayanan publik, sektor kesehatan, dan juga sektor perdagangan. Dan juga kurangnya edukasi terhadap data pribadi kepada masyarakat, dan juga kita sebagai penikmat atau pengguna penyelenggara sistem elektronik tersebut belum mengetahui apa itu hal tentang data pribadi dan apa itu hal tentang privasi dan bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap data pribadi. Dan berikut adalah rumusan masalah hasil dari latar belakang yang tadi. Yang pertama adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi Indonesia dan bagaimana konsep penegakan hukum terhadap keamanan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Berikut adalah metodologi penelitian. Pada penelitian yang saya tulis ini, saya menggunakan jenis penelitian hukum normatif, di mana hukum normatif biasa juga disebut dengan penelitian doktrinal. Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah hukum yang mereka menjadi patokan masyarakat apa yang mereka anggap pantas. Lalu objek penelitiannya ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, lalu ada secara doktrinal, secara ilmu pengetahuan tentang perlindungan data pribadi dan penerapan penegakan hukum sarana yang ada di Indonesia. Sumber datanya saya menggunakan data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian saya juga menggunakan pendekatan secara peraturan perundangan atau status approach, dan juga saya menggunakan pendekatan penelitian melalui historical approach, yang dimana saya mengulas bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan bagaimana pengaturan data pribadi di sebagian negara, dan juga saya menggunakan studi literatur yang tidak jauh dari sentral penelitian. Kajian teori, lalu ini data pribadi menurut ahli Prof. Teguh Prasetyo, data pribadi adalah satu bagian atau kumpulan informasi yang bersifat rahasia ataupun yang diberikan kepada pemilik data pribadi kemudian dikumpulkan ke dalam sistem dan digunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Lalu perlindungan hukum menurut Philippus M. Hajon itu terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara reversif. Kalau misalkan perlindungan hukum secara preventif adalah bagaimana perlindungan hukum ini memberi rambu-rambu larangan supaya mencegah terjadi kejahatan ataupun perselisihan. Dan ini adalah pertama saya membahas pengaturan perlindungan data pribadi di beberapa negara. Negara yang pertama kali mengundangkan pengaturan perlindungan data pribadi dan dilanjutkan oleh tahun 1900 oleh negara Inggris. Apa sih yang melatar belakangi Jerman pada saat itu? Karena kekhawatiran akan masyarakat Jerman tentang penyimpanan pemerintah daerah, penyimpanan data pribadi mereka di media komputer. Lalu apa yang melatar belakangi Malaysia menerbitkan Personal Data Protection Act pada tahun 2010 itu adalah banyaknya laporan tentang penyalahgunaan data pribadi secara ilegal dan pentransferan data pribadi secara ilegal. Jadi seperti itu. Lalu berikut adalah urgensi perlindungan data pribadi. Jadi ada jenis data pribadi dan hak data pribadi. Lalu di situ harus adanya larangan penggunaan data pribadi. Kalau misalkan dilihat dari
Undang-Undang ITE itu ada pasal 30, dari pasal 30, setiap orang sengaja atau tanpa melawan hukum mengakses komputer, sistem elektronik dengan cara apapun, melanggar, menerobos, melalui atau menjebol sistem pengamanan. Lalu siapa saja setiap orang yang sengaja melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, lalu menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Lalu terus juga ada dalam pemrosesan data pribadi diperlukannya pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, di mana yang paling penting adalah kesiapan perusahaan atau penyelenggara sistem elektronik ini untuk memberikan gambaran teknis bagaimana ia melakukan penyimpanan data pribadinya, dari mulai perangkat lunak apa yang digunakan, lalu perangkat keras apa yang digunakan oleh perusahaan atau penyelenggara sistem elektronik tersebut, lalu bagaimana penjelasan prosedur atau petunjuk tata kelolanya, terus penggunaan sistem elektroniknya, terus SOP keamanan, SOP manual, SOP pelaporan, dan sebagainya. Lalu kita juga harus mempunyai peran di antara pemerintah dan masyarakat tentang transfer data pribadi. Pemerintah juga harus memfasilitasi pemanfaatan teknologi dengan menetapkan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitas infrastruktur, promosi dan edukasi, dan pengawasan. Di sini juga ada sanksi administratif, jadi sebelum ke dalam persidangan pidana, ada sanksi administratif dulu yang ditegur oleh pemerintah kepada perusahaan yang telah melanggar dalam pengelolaan atau pengurusan data pribadi. Berikut adalah hak subjek data pribadi. Ini ada konsep pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang pertama hak subjek data pribadi adalah orang atau perseorangan selaku subjek data pribadi memiliki data pribadi yang melekat pada dirinya. Lalu ada syarat sah dalam menggunakan data pribadi, itu harus melalui persetujuan, perjanjian, terus ada pelaksanaan kewenangan. Lalu prinsip penulisan data pribadi itu harus terbatas, spesifik, lalu sesuai dengan tujuan menjamin hak pemilik, akurat, lengkap, dan mutakhir, melindungi keamanan data pribadi, memberikan tujuan aktivitas, apabila ada kejanggalan juga harus dilaporkan, penghapusan dan pemusnahan, serta akuntabel. Lalu pengendali data pribadi itu ada dua, pengendali itu ada pemerintah dan swasta, di mana pihak yang melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi tersebut. Lalu prinsip pemrosesan data pribadi menurut prosesornya itu penentu kewajibannya pengendali maupun prosesor dapat namun memiliki kewajiban dasar seperti tetap menjaga kerahasiaan, melindungi, memastikan keamanan data, melakukan pengawasan, menjaga data yang diakses secara tidak sah, dan juga melakukan perekaman, wajib menjamin akurasi, kelengkapan, dan konsistensi dari data pribadi. Lalu di sini ada prosesor data pribadi. Siapa sih prosesor data pribadi? Adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi, bisa jadi swasta, bisa jadi pemerintah. Terakhir, penutup. Lalu ini kesimpulan. Karena kesimpulan ini, hingga saat ini Indonesia belum secara khusus mengatur kebijakan atau peraturan perlindungan data pribadi yang masih diatur tersendiri dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu undang-undang yang forensif, jelas, dan kuat terkait penyalahgunaan data pribadi. Saat ini perlindungan data pribadi juga masih dilihat dalam sektor pelayanan publik, kesehatan, dan juga perdagangan. Saran diperlukannya aturan yang pasti bagi penyelenggara sistem elektronik, dan juga perlunya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat dalam memerangi kejahatan cyber dengan data pribadi, masih memiliki kebutuhan pengguna data pribadi untuk kepentingan yang sah dalam penggunaannya dan sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Penguji atas waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Anik. Pak. Langsung aja, Mas Hasan, langsung aja. Mas Hasan. Silakan, Mas Hasan. Ya, oke. Share screen-nya ditutup dulu, Mas Fikri. Siap. Iya, Pak. Bapak. Pencet.
Ya, ada beberapa pertanyaan ini dari saya. Nanti saya sebenarnya hanya melengkapi Mbak Kartini aja. Nanti pertanyaannya itu yang mematikan itu di Mbak Kartini nanti, bukan di saya. Saya prolognya. Ada Mas Hasan. Ibu Kartini, apa kabar? Terakhir ketemu di hukum pajak. Iya, udah lama. Iya. Ini Mbak Kartini sebentar lagi akan berangkat ke Prancis ini. Waduh. Fikri. Siap. Ya, mau nonton PSG. Ketemu Lionel Messi. Ya, Fikri, saya mau bertanya di Indonesia sebagaimana rumusan masalahmu yang pertama itu ya, bentuk perlindungan secara konkret itu seperti apa? Ada nggak di undang-undangnya itu di mana? Bisa dijelaskan, Fikri? Untuk perlindungan hukum secara konkret ya, Pak? Ya. Nah, itu silakan dijawab dulu, Fikri. Siapa? Waktu ya, Pak? Ya, silakan. Pak, izin jawab ya. Tes. Ya, silakan, Mas. Jadi, bagaimana perlindungan hukum Indonesia secara konkret ya, Pak? Di Indonesia. Sebenarnya bentuk perlindungan hukum itu bagaimana cara penegakan hukum. Nah, yang saya dapatkan dari penelitian saya itu sebenarnya ada 3 sarana penegakan hukum di Indonesia untuk sebagai bentuk perlindungan hukum secara konkret di Indonesia. Yang pertama, saya melihat ada secara administratif di mana itu yang paling minimal untuk melakukan sebagai teguran. Kalau misalkan ia melakukan secara ilegal, maka misalkan disuruh stop dulu tentang aplikasi itu, boleh beroperasi sekian lama. Terus kalau misalkan itu yang paling ringan lah, perlindungan hukum secara konkret di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada secara perlindungan data secara perdata, di mana di situ juga sama dibawa ke dalam kasus. Kalau misalkan kasusnya berat seperti seperti korporasi itu lebih ditekankan kepada dendanya, Pak. Dendanya misalkan kalau misalkan apabila kerugian dari, kan kita juga mempunyai hak untuk mengganti rugi. Kalau misalkan kita merasa dirugikan, ya berarti menuntut misalkan hukumannya berapa, misalkan dia mentransfer pemindahan data secara tidak tanpa persetujuan kita. Nah, di situ ada hukumannya misalkan 500 juta di sini. Bentar, Pak. Contohnya juga ada di yang ketentuan dikategorikan sebagai penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk perlindungan. Misalkan setiap orang dilarang memerintahkan atau memfasilitasi manipulasi data, elemen data. Apabila terbukti melawan peraturan perundang-undangan tersebut, maka ia dipidana dengan paling lama 6 tahun dan paling banyak denda 75 juta rupiah. Jadi ada kategori-kategori pemidanaan atau denda dan hukuman tersebut, Pak. Jadi seperti itu kurang lebih. Semoga. Oke. Kemudian dari pembahasan dan hasil penelitian, ada contoh kasus yang kamu munculkan nggak di sini?
Contoh kasusnya saya di latar belakang, Pak. Nah, harusnya itu juga di hasil penelitian dan pembahasan kamu singgung juga itu apa contoh perkaranya gitu ya. Itu kedua. Kemudian yang ketiga di sini kan sebenarnya dirimu melakukan perbandingan perlindungan data ya di beberapa negara. Iya, Pak. Nah, namun di sini saya menemukan belum ada itu kamu merujuk undang-undangnya secara langsung gitu. Iya, baru itu alangkah baiknya kalau kamu memasukkan regulasinya itu secara utuh gitu. Jadi biar pembaca itu juga memahami itu. Itu dari saya. Monggo Mbak Kartini. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan saja apa yang sudah ditanyakan oleh Mas Hasan. Jadi tadi saya melihat di presentasi itu kan ada konsep perlindungan terhadap data pribadi ya. Ya. Itu apakah yang dimaksud juga sama dengan konsep penegakan hukumnya atau berbeda? Jadi kalau konsep perlindungan data pribadi itu kan itu saya ngambil dari Kominfo. Itu bentuk perlindungan hukum, konsepnya dari perlindungan yang disarankan oleh Kominfo. Nah, itu menurut saya yang memang cukup baik buat nanti digunakan dalam pelaksanaannya. Jadi kalau misalkan yang di saya teliti itu kan secara umum tentang penegakan secara ketentuan pidana. Nah, kalau misalkan yang tadi yang saya presentasikan itu secara konsep yang dilakukan, yang disarankan oleh Kominfo kepada para pelaksana atau pelaku usaha di bidang teknis, khususnya di penyelenggaraan sistem elektronik itu. Oh, jadi itu bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep perlindungan yang dipresentasikan tadi? Tetap dari konsep perlindungannya tetap dari situ, karena kan juga itu masuk juga ke dalam skrip saya, itu ada dari bagaimana hak itu, terus bagaimana prinsipnya, bagaimana prinsip dalam promosian data pribadi, dan juga bagaimana penegakannya, terus juga apa saja yang dilarang dalam promosian data pribadi itu tidak sembarangan, seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini saya melihat bagaimana antara pertanyaan penelitian, kemudian juga simpulan, dan juga kalau kita baca abstraknya itu ada di abstrak ada temuan dari penelitian, itu sepertinya masih belum terlalu sinkron ya, apalagi tadi pertanyaan dari Mas Hasan terkait dengan studi kasus, kan? Nah, jadi apakah di bab yang hasil penelitian ini Fikri sudah yakin bahwa itu menjawab dari pertanyaan penelitian? Dari hasil? Ya, bab 3. Itu sudah yakin betul-betul menjawab pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian kamu apa? Kamu hafal nggak? Hafal dong. Iya, apa? Terus saya cek dulu. Nggak boleh. Bentar. Jadi pertanyaan penelitian itu kan bagaimana? Sebentar. Sebenarnya pertanyaan penelitian itu kan masuknya ke rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah dulu baru disimpulkan ke dalam pertanyaan penelitian sebenarnya. Jadi rumusan masalah itu terbelakang dari pertanyaan penelitian saya. Jadi itu kan rumusan masalah tadi bagaimana konsep pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan bagaimana konsep penegakan hukumnya. Nah, itu yang latar belakang itu rumusan masalah lalu dikerucutkan ke dalam pertanyaan penelitian. Dan saya bab 3-nya hasil dan pembahasannya sudah cukup menjawab atau belum? Kalau menurut saya itu sudah cukup karena saya menggambarkan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia, walaupun saya tadi kurang tentang kasusnya, saya tidak masukkan contoh kasusnya. Seharusnya saya memasukkan contoh kasus sebagai gambaran, oh kalau misalkan ada kasus,
kasus misalkan Tokopedia, oh ini tanggung jawab Tokopedia dalam pengaturan pidananya seperti ini. Nah, seharusnya saya memasukkan salah satu dari kasus kebocoran data pribadi Indonesia dan dimasukkan ke dalam skrip saya, tapi saya tidak memasukkan itu karena saya hanya terfokus pada bagaimana pengaturan itu dan bagaimana penegakannya. Pengaturan seperti ini, nah penegakan hukumnya seperti ini. Oke. Terakhir pertanyaan saya, ini kan ada beberapa negara ya yang jadi perbandingan ya, ada Filipina, ada Uni Eropa, gitu kan? Ya. Alasannya kenapa sih memilih negara-negara itu? Karena yang saya temukan itu yang pertama kali itu yang mempelopori dari sejarah yang mengundangkan pengaturan perlindungan data pribadi itu yang mengawal itu negara-negara mereka, dan saya mengambil juga dari sebagian negara Asia. Jadi takutnya kalau misalkan saya mengambil di Eropa semua, takutnya kan yang dekat nggak ada, kenapa ngambil yang dekat dulu? Nah, ini yang di Uni Eropa itu sebagai patokan dari sebagai pelopor yang mengundangkan pertama kali tentang pengaturan data pribadi, dan juga saya mengambil di negara Asia karena ya kulturnya nggak jauh beda sama di Indonesia karena mengadopsi dari peraturan GDPR tuh. Jadi yang menjadi kibat itu adalah General Data Protection Regulation yang ada di Uni Eropa itu. Masukan dari saya adalah apa yang kamu sampaikan ini terkait dengan rasional ya, terkait dengan alasan mengapa memilih negara-negara tersebut sebagai perbandingan itu tolong dijabarkan di dalam skripsinya. Karena saya kalau baca skripsi kamu, saya bingung kenapa negara ini yang pilih gitu. Sementara kamu sebut ada lebih dari 25 negara yang sudah punya peraturan perundang-undangan, kemudian juga negara-negara lain, kenapa tidak dipilih? Jadi harus jelas alasannya disebutkan. Ya. Mungkin cukup. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kartini. Saya terakhir, Fikri, satu pertanyaan lagi. Di rumusan masalah kamu yang kedua, ya, itu kan bagaimana konsep penegakan hukum ya, terhadap keamanan data pribadi. Ini kan terkait dengan konseptual. Nah, pembaharuan apa yang akan kamu berikan dari penelitian skripsimu ini terhadap penegakan hukum itu? Bisa dijelaskan? Jadi konsep apa sih yang kamu tawarkan? Oke Pak, terima kasih. Jadi kalau misalkan secara konseptual penegakan hukum yang saya tulis dalam penelitian ini, sebenarnya di penegakan hukum secara pidana itu tidak ada yang mengatur secara eksplisit tentang perlindungan data pribadi, tapi ada delik-delik yang mengatur tentang yang memulai tentang bagaimana kebocoran data pribadi itu seperti tindakan pidana pengakses komputer secara ilegal, terus bagaimana tindak pidana perusakan komputer secara ilegal dan segala macam. Seperti itu, Pak. Oke, nanti itu tolong diperkuat di hasil penelitianmu ya. Siapa? Kemudian ini teknis, Fikri. Footnote itu ya, untuk undang-undang itu nggak usah dimasukkan ke dalam footnote, Fikri. Langsung masukkan ke dalam kalimat saja. Nanti kalau undang-undang kamu masukkan di dalam footnote, footnote-mu itu undang-undang semua ini. Iya, Pak. Kirain semuanya itu dimasukkan ke dalam footnote. Nah, ini footnote-nya kamu masukin di dalam kalimat aja ini. Masa footnote-nya undang-undang saja. Malu saya sama Bu Kartini. Ya, saya sudah beri catatan di skripsimu, nanti saya kirim ke Pak Anik biar dikirim ke dirimu ya. Baik Pak, terima kasih. Dari saya cukup. Monggo Bu Kartini. Iya, terima kasih. Fikri, ini kamu baca bab terakhir deh, kesimpulan dan saran judulnya. Tapi oleh saya cari-cari kesimpulan mana ternyata di belakang. Jadi kesimpulan dulu ya. Oh iya. Kemudian kesimpulan itu kalau bisa betul-betul menjadi intisari dari skripsinya, dari hasil penelitiannya, sehingga kalau orang baca kesimpulannya tuh paham isi skripsinya apa gitu. Jadi ini skripsi ada 98 halaman, tetapi kesimpulannya hanya 1 paragraf gitu. Coba diperbaiki kesimpulannya ya. Jadi yang proporsional, sehingga ketika orang membaca kesimpulan itu benar-benar paham isi skripsinya apa.
tadi yang kamu jelaskan ke Pak Hasan terkait dengan bagaimana pengaturan pidana selama ini, delik-delik tertentu saja yang diatur, itu dijelaskan di kesimpulan. Kemudian juga terkait dengan konsep pengaturan dan perlindungan yang tadi juga sudah dipresentasikan, itu juga bisa dimasukkan kesimpulan. Memang tidak perlu banyak-banyak, tapi poin-poinnya itu cukup gitu, mencakup. Dan juga sarannya juga menurut saya perlu disebutkan, dijelaskan yang tadi terkait dengan urgensinya. Ya, terkait dengan urgensi. Kenapa sih harus ada aturan yang lebih spesifik terkait dengan perlindungan data pribadi seperti ini? Jangan-jangan orang banyak berpikir dengan adanya undang-undang yang tersebar, undang-undang ITE, kemudian undang-undang pasti perlindungan data nasabah dan lain sebagainya itu sudah cukup gitu. Jadi coba diperkuat juga kesimpulan dan sarannya. Iya, saran satu lagi di abstrak itu juga penting ya. Di abstrak jangan mencantumkan penelitian ini menemukan gitu temuan penelitian yang tidak kamu bahas di dalam penelitian kamu. Kamu menjabarkan temuan penelitian beberapa perusahaan lokal di Indonesia sama sekali tidak mengadopsi kebijakan perlindungan. Sementara tidak pernah dibahas, itu saya cari-cari sepanjang skripsi perusahaan apa yang tidak mengadopsi, perusahaan apa yang mengadopsi. Jadi kalau memang ini tidak diperlukan, lebih baik tidak usah dicantumkan ya. Apalagi juga ini tidak terkait dengan pertanyaan penelitian, jadi sebaiknya tidak usah dicantumkan, tidak apa-apa. Kecuali kamu mau melakukan penelitian yang lebih dalam lagi gitu kan, ini skripsinya udah ada nih, terus mau ditambahkan dengan tadi studi kasus, kemudian dibandingkan perusahaan-perusahaan misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak, lebih baik apa yang tidak menjadi temuan ya jangan dicantumkan temuan penelitiannya gitu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saran saya catat untuk buat perbaikan. Baik Pak Anik, ini sudah selesai Pak Anik untuk Mas Fikri. Monggo Pak Anik. Oke, terima kasih kepada Mas Hasan Muaziz dan juga Mbak Kartini tadi yang sudah menyampaikan beberapa masukan kepada Mas Fikri Mubarok ya. Mudah-mudahan langsung ditindaklanjuti dan juga dicatat tadi ya Mas ya, walaupun nanti ada catatan yang akan diberikan oleh para penguji untuk Anda. Kalau misalnya masih ada sesuatu yang mengganjal dan belum bisa dipahami, nanti recording dari saya ini bisa dibuka kembali untuk menjadikan perbaikannya lebih sempurna ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hasan dan Mbak Kartini dan Mas Fikri untuk selanjutnya bisa live karena akan berlanjut kepada sesi berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panik, Pak Hasan, Bu Kartini, izin live. Ya, sukses ya. Silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sesi kedua ya, jam 9:30 semuanya sudah bergabung. Saya hanya menyampaikan karena terkait dengan prosedur dan lain sebagainya tadi di pagi hari sudah disampaikan sama Pak Kaprodi dan juga tadi malam sudah mendapatkan briefing dari saya ya, jadi Alfi sudah tahu. Untuk selanjutnya terkait dengan prosedurnya kami persilakan kepada Mas Hasan dan juga Mbak Kartini untuk memulai sidang munakosah kepada Alfi Husaini. Kepada Mbak Kartini dan juga Mas Hasan kami persilahkan. Ya, silakan Alfi presentasi dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Bapak Sekretaris Prodi, Bapak Anik, serta dosen penguji saya, Bapak Muhammad Hasan dan Ibu ini. Semoga sehat selalu. Amin. Pada skripsi izinkan saya pada sidang munakasah ini untuk share screen ya Bu, Pak, terkait dengan skripsi saya. Dua-duanya udah saya co-host. Coba. Dari saya aja nggak apa-apa, Pak? Ya, dari Alfi aja. Dua-duanya udah saya pakai mic host. Sudah saya jadikan mic host. Oke. Pada skripsi ini, sebelum saya mulai, saya mengangkat tema terkait dengan problem pengakuan negara terhadap hak laut masyarakat hukum adat dengan studi kasus yaitu masyarakat hukum adat di Halmahera Selatan. Dari judul ini ada 3 garis besar yang saya coba untuk mendalami atau teliti. Yang pertama adalah problem pengakuan negara. Yang kedua terkait dengan hak laut. Dan yang ketiga yaitu masyarakat hukum adat. Dari 3 ini kemudian saya combine dan jadilah penulisan skripsi saya. Sebelum lebih lanjut terkait skripsi saya, maka saya akan memaparkan dulu terkait 3 hal yang menurut saya ini paling esensial atau paling penting untuk dipahami bagi para pembaca di skripsi saya, yaitu pertama terkait dengan pengertian dari masyarakat hukum adat. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat? Yang pertama, saya coba lihat dari segi bahasa. Secara etimologis, istilah masyarakat itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu syakara, yang berarti saling berperan atau saling bergaul. Sedangkan dalam bahasa Latin, masyarakat itu diambil dari kata jamak, dari society, yang berarti sekumpulan manusia yang terdiri dari satu orang atau lebih yang saling bergaul. Artinya antara bahasa Arab dan Latin ini sama, yang pada dasarnya adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul antara satu dengan yang lainnya. Namun kemudian saya mencoba mencari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan masyarakat itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan masyarakat yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang berkaitan oleh satu kebudayaan yang mereka anggap sama. Artinya masyarakat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa antara satu dan yang lainnya saling berkaitan oleh suatu kebudayaan yang sama di antara mereka. Di Indonesia sendiri paling tidak, bagaimana suatu masyarakat atau komunitas masyarakat itu bisa dikatakan sebagai masyarakat hukum adat, paling tidak ada 3 instrumen penting yang paling penting untuk ada dalam suatu komunitas itu apabila ingin dikatakan sebuah suatu komunitas masyarakat hukum adat. Yang pertama, adanya kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Bila komunitas masyarakat ingin dikatakan sebagai masyarakat hukum adat, mereka harus memiliki kewenangan terkait dengan hukum adat mereka. Yang kedua, adanya wilayah yang digunakan sebagai tempat hidup dan menetap. Artinya, jika komunitas itu mengatakan dirinya sebagai masyarakat adat, mereka harus memiliki tempat hidup yang menetap. Yang ketiga, instrumen dari bagaimana suatu komunitas masyarakat adat itu dikatakan sebagai masyarakat adat, adanya hubungan lahir dan batin secara turun-temurun antara masyarakat hukum adat dengan wilayah. Nah, dari poin ketiga ini berarti bahwa suatu masyarakat itu harus ada hubungan lahir dan batin secara turun-temurun antara masyarakat yang tinggal pada wilayah tersebut dan memiliki hukum adatnya, serta dengan hubungan antara masyarakat adat sendiri dengan wilayahnya. Nah, kemudian skripsi saya terkait yang kedua, yaitu mencoba mengkaji terkait dengan eksistensi hukum adat di Indonesia. Dalam penulisan skripsi saya ini, saya mencoba membagi 2, apa yang dimaksud dengan eksistensi itu sendiri, dilihat eksistensi hukum itu dari 2
bagian. Pertama itu bagian sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu sebelum 17 Agustus 1945. Yang kedua, eksistensi hukum adat di Indonesia setelah kemerdekaan. Dan di dalamnya kemudian ada pertanyaan bagaimana negara melindungi hukum adat itu sendiri. Dalam sejarahnya sebelum kemerdekaan, masyarakat hukum adat itu sudah ada. Sejak misalkan ketika zaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Yang mana Gubernur Hindia Belanda ini membenarkan dan memperbolehkan berlakunya hukum adat di Indonesia. Setelah itu kemudian masuklah pada zaman yang dikenal dengan zaman Daendels, yaitu tahun 1808 sampai 1811. Daendels ini adalah seseorang gubernur pada masa Hindia Belanda. Ia menyatakan dan beranggapan bahwa hukum lokal yang berlaku di Indonesia itu ada. Namun, ia beranggapan bahwa hukum tersebut masih lemah, tapi diperbolehkan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Yang berikutnya yaitu zaman Raffles ketika tahun 1811 sampai 1816. Dan zaman Raffles ini adalah seorang gubernur pada masa Hindia Belanda yang kemudian menggantikan Daendels. Lalu setelah itu kemudian masuklah pada zaman Komisi Jenderal, yang mana Komisi Jenderal ini berusaha ingin memasukkan hukum adat ke dalam hukum yang kemudian sehingga bisa ditetapkan untuk para bumi putra. Setelah zaman Komisi Jenderal, yaitu kemudian beranjak ke zaman-zaman yang kemudian mendekati kemerdekaan, yaitu tahun 1920-an. Nah, ketika tahun 1920-an telah banyak hadir orang-orang bumi putra atau masyarakat orang Indonesia yang karena sekarang kita sebut Indonesia, itu menulis tentang masyarakat adat. Contohnya misalkan salah satu tokoh besarnya yaitu Supomo yang pada tahun 1927 menuliskan tentang hak tanah di kerajaan-kerajaan. Dari situ kemudian lahir juga Kusuma Atmaja yang pada tahun 1922 itu menuliskan tentang wakaf. Terus kemudian dilanjutkan lagi dengan Supomo yang menuliskan tentang hukum adat Jawa Barat. Dari situ kita dapat memahami bahwa eksistensi hukum adat di Indonesia ini sudah ada, sudah diakui dan kemudian oleh para tokoh bumi putra ketika sebelum kemerdekaan, kemudian dikaji dan dijadikan sebuah buku sehingga menjadi karya ilmiah, dan keberadaan hukum adat di Indonesia sebelum kemerdekaan itu sudah diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, eksistensi hukum adat yang kedua, yaitu saya melihat ketika setelah kemerdekaan. Yang mana ketika kemerdekaan itu apakah hukum adat ini masih relevan setelah Indonesia merdeka dan diakui sebagai hukum di Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum yang mana segala sesuatunya bersumber dari hukum, baik pemerintah melakukan hal apapun harus bersumber pada hukum. Di Indonesia sendiri, pengakuan atas eksistensi dari hukum adat sendiri ada, yaitu misalkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terus kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang mana hak masyarakat hukum adat itu harus dilindungi oleh hukum dan segala instrumennya. Lalu kemudian lanjut lagi dengan Undang-Undang Nomor 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Dan peraturan-peraturan lain yang saya telah paparkan pada skripsi saya, dari mulai Undang-Undang Dasar sampai dengan pada satu titik di mana ada suatu daerah, yaitu Halmahera Barat, mengakui bahwa wilayah adat di satu tempat itu dijadikan sebuah lembaga adat, yang kemudian mereka memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, yaitu hukum adat laut. Sebagaimana telah saya paparkan di atas, bahwa suatu komunitas masyarakat adat itu tidak dapat dipisahkan oleh yang namanya wilayah. Dan mereka memiliki hubungan antara masyarakat adat dengan wilayah. Di Indonesia sendiri, masyarakat hukum adat laut ini mungkin sesuatu yang sangat tabu, dan jarang sekali orang mengatakan bahwa ada hak ulayat laut. Karena kebanyakan orang beranggapan bahwa hukum adat itu hanya sekedar memiliki tanah.
Tapi yang tadi saya paparkan harus ada wilayah yang memiliki hubungan antara masyarakat dengan wilayahnya. Nah, pertanyaannya bagaimana masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan mengatakan bahwa dirinya adalah suatu komunitas masyarakat adat tidak memiliki hubungan dengan laut dan pesisirnya. Sedangkan mata pencaharian mereka, nelayan, serta sejenisnya yang tidak dapat dipisahkan dengan laut. Sehingga dengan dasar itulah adanya kemudian muncul hukum adat laut. Dalam sejarahnya, terkait hak ulayat laut di Indonesia. Bagaimana hak ulayat laut di Indonesia itu bisa muncul? Pertama, Indonesia merupakan sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang masing-masing pulau tersebut dipisahkan oleh perairan. Sehingga sumber daya laut dan perairan Indonesia adalah sesuatu yang potensial, salah satu negara dengan sumber daya laut terbesar di dunia. Dengan fakta tersebut, bukan suatu hal yang tidak mungkin jika kelak Indonesia menjadi sebuah negara yang besar atau kemungkinan cita-cita Indonesia adalah menjadi negara poros maritim dunia. Maka untuk terwujudnya hal tersebut, peneliti mencoba memberikan perlindungan. Seharusnya negara lebih dulu menjamin dan melindungi segenap kehidupan masyarakat adat yang mengakui dan melindungi wilayah lautnya. Berikutnya, yaitu masyarakat adat yang mendiami wilayah pesisir. Sebagaimana yang telah tadi saya paparkan lebih awal, bahwa masyarakat adat di Indonesia itu faktanya banyak sekali masyarakat adat yang tinggal di wilayah pesisir dan tidak mungkin dapat dipisahkan dari wilayah laut mereka. Contohnya misalkan, Panglima Laut. Di wilayah Aceh itu ada Panglima Laut yang diatur dalam Konun Aceh yang merujuk pada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang kemudian dijabarkan dalam Konun Aceh Nomor 9 tahun 2008. Panglima Laut ini adalah sebuah lembaga adat yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan atau mengatur nelayan terkait dengan penangkapan ikan di wilayah laut Aceh. Dan Panglima Laut ini sebuah lembaga yang dilembagakan dari mulai tingkat desa, kemudian naik ke tingkat kecamatan, sampai tingkat provinsi. Dari pemaparan tersebut, peneliti mencoba meneliti dengan menggunakan metode penelitian dan jenis penelitian. Metode penelitian ini pada skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yang mana yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data-data yang sudah ada. Data-data sudah ada ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama data primer, yaitu data yang berupa aturan perundang-undangan, dari mulai undang-undang dasar, undang-undang, serta hierarki seterusnya yang ada di bawahnya sampai dengan peraturan daerah. Yang kedua, data sekunder dari yuridis normatif. Data sekunder ini berupa buku-buku ilmiah serta jurnal-jurnal. Yang ketiga yaitu data tersier. Data tersier ini dalam penulisan ini penulis memasukkan data tersier berupa istilah hukum, istilah-istilah hukum, dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu bersifat yuridis normatif, yang berupa penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Terkait metode pengumpulan data, dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustakaan. Sebagaimana yang dimaksud dengan studi pustakaan merupakan suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, terus kemudian mempelajari dan mengutip dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang hari ini berlaku di tengah masyarakat dan berkaitan dengan penelitian ini. Berikutnya, metode analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif, di mana data tersebut diperoleh dari sumber hukum yang tadi menggunakan yuridis normatif, baik primer, sekunder, maupun tersier, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yang kemudian
sumber data tersebut dikumpulkan lalu dianalisis dengan cara memadukan antara sumber hukum dan sumber aturan lain di luar hukum seperti buku, jurnal, dan kamus istilah hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. Nah, terkait tadi yang telah saya paparkan bahwa di Indonesia ini faktanya ada suatu komunitas masyarakat adat yang tinggal di wilayah pesisir dan mengakui bahwa wilayah laut mereka adalah bagian dari wilayah adat. Seperti yang telah saya paparkan, salah satu contohnya adalah Panglima Laut di Aceh. Dan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar akan keberadaan hak ulayat laut di Indonesia adalah Halmahera Selatan. Sehingga yang menjadi fokus studi saya adalah hak ulayat laut di wilayah Halmahera Selatan. Kenapa Halmahera Selatan? Secara geografis, Halmahera Selatan adalah salah satu kabupaten kepulauan yang bagian dari Provinsi Maluku Utara. Halmahera Selatan secara undang-undang dibentuk atau melakukan pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dan seterusnya, yang kemudian telah saya sajikan dalam penulisan skripsi. Dari dasar hukum tersebut, penulis mencoba mengetahui bagaimana keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah Halmahera Selatan ini. Secara historis, wilayah Halmahera Selatan ini adalah wilayah yang dahulunya berasal dari Kesultanan Bacan. Jadi Halmahera Selatan ini adalah sebuah wilayah yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan dari Kesultanan Bacan, yang kemudian di dalam Kesultanan Bacan itu sendiri terdiri dari berbagai suku, yang nanti akan saya paparkan di slide berikutnya, suku apa saja, dan suku bagaimana proses penerapan hak ulayat laut di wilayah Halmahera Selatan itu sendiri. Maka tidak heran, sebagai wilayah kepulauan, Halmahera Selatan ini secara geografis memiliki luas lautan yang lebih besar daripada daratannya. Yang mana luas lautan ini adalah 78% dari wilayah total luas keseluruhan wilayah Halmahera Selatan, dan 22%-nya adalah daratan. Sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam hal kaitannya dengan sumber daya laut. Nah, terkait dengan pernyataan penelitian, pertanyaannya dari yang telah saya paparkan di atas, pertanyaan dalam penelitian ini dibagi, saya mencoba menanya dalam skripsi ini dalam dua hal. Yang pertama, sesuai dengan judul, bagaimana sih proses atau tata cara penetapan wilayah yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan wilayah pesisir. Yang kedua, bagaimana proses penyelesaian sengketa di Halmahera Selatan terkait pengelolaan wilayah adat pesisir. Dari dua pertanyaan tersebut, penulis mencoba menjawabnya menggunakan 4 teori. Teori pertama yaitu teori peraturan perundang-undangan, yang mana teori peraturan perundang-undangan ini mengkaji terkait bagaimana hukum itu memberikan dasar kepada suatu komunitas masyarakat adat, karena wilayah negara kita adalah negara hukum. Negara hukum, maka segala sesuatu yang dilakukan negara ataupun pemerintah untuk mengatur, mengurus rakyatnya haruslah bersumber dari hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Teori kedua untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu adalah teori perlindungan hukum. Yang dimaksud dengan teori perlindungan hukum sudah saya paparkan dalam tulisan saya, yaitu bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan hukum terhadap kepentingan segenap masyarakat tentunya hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dari pihak lain. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu terkait dengan proses penyelesaian sengketa di Halmahera Selatan terkait dengan pengelolaan wilayah adat pesisir, penulis mencoba menjawab menggunakan 2 teori. Teori pertama yaitu teori kewenangan, yang mana sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai panglima, maka perlu dikaji lebih jauh terhadap
lembaga mana yang dapat memberikan kewenangan ini terkait bagaimana proses sengketa itu bila terjadi dalam wilayah yang diakui sebagai wilayah adat di Halmahera Selatan, lalu kemudian yang memberikan dan yang dapat melaksanakan perintah dari peraturan tersebut. Yang ketiga, yaitu teori sistem hukum. Untuk mengetahui jawaban dari nomor 2 ini, penulis mencoba menjawab menggunakan teori sistem hukum, yang mana agar dapat mengetahui apakah hukum itu efektif dan tindakannya di tengah masyarakat, bahkan apakah hukum tersebut dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat, penulis menggunakan teori sistem hukum, yaitu sistem hukumnya Lawrence M. Friedman, yang mana ia mencoba membagi 3, yaitu pertama substansi hukum. Yang dimaksud dengan substansi hukum secara garis besarnya, itu merupakan produk hukum serta hukum yang berlaku dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, yaitu struktur hukum. Struktur hukum adalah hubungan hukum dan masyarakat. Karena sebagaimana pernyataan pepatah dari bangsa Romawi, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, yang artinya masyarakat ini tidak dapat dipisahkan dari hukum. Yang ketiga, dari teori sistem hukumnya Lawrence Friedman, yaitu budaya hukum. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Berikutnya, dari hasil penelitian tersebut, maka untuk menjawab pertanyaan pertama dengan berdasarkan teori, undang-undang, dan seterusnya, penulis mencoba menjawab menggunakan 2 jalan atau 2 metode pendekatannya, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan historical approach dan statute approach, yang mana mengkaji undang-undang itu sendiri, dan yang kedua mengkaji sejarah dari adanya masyarakat hukum adat itu sendiri. Karena masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan dari sejarah. Bahkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang mengatur, mengurus, dan mengelola wilayahnya jauh sebelum hadirnya negara Indonesia. Bahkan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat ini dianggap lebih arif karena ia melakukan hal baik penangkapan ikan dan lain sebagainya menggunakan alat-alat tradisional. Dari pertanyaan pertama ini terkait proses atau cara-cara penetapan wilayah, penulis menemukan bahwa secara hukum dengan teori perundang-undangan itu ada instrumen hukum yang telah mengatur terkait dengan proses dan penetapan, di mana yaitu tepatnya lebih jelasnya lagi ada di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang kemudian sudah penulis gambarkan dalam skripsi bagaimana proses itu dari mulai penetapan masyarakat itu ditetapkan oleh wali kota atau bupati bahwa wilayah di situ terdapat masyarakat hukum adat. Kemudian masyarakat itu mengusulkan wilayah kelola adatnya, kemudian dilakukan identifikasi, pemetaan oleh gubernur dan menteri-menteri terkait, kemudian datang tim yang terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai pada proses verifikasi dan sampai pada proses putusan. Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, pemerintah membuka ruang dialog antara negara dengan masyarakat adat, yang mana jika masyarakat hukum adat menolak hasil verifikasi dan validasi, maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada menteri. Berikutnya, menteri kembali memberikan tugas untuk melakukan verifikasi ulang. Nah, jika masyarakat hukum adat kembali keberatan atas hasil verifikasi dan validasi ulang, menteri tetap menetapkan peraturannya. Artinya, dari peraturan ini secara jelas bahwa negara telah memberikan instrumen hukum terkait bagaimana proses penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat terkait pemanfaatan ruang pesisir dan pulau kecil. Berikutnya, untuk wilayah Halmahera Selatan sendiri, faktanya terdapat praktek penerapan hak wilayah laut.
praktek ini kemudian ada 2 garis besar yang saya teliti. Itu praktek ini dikenal dengan istilah boboso dan ngasi. Namun untuk wilayah Halmahera Selatan sendiri, sebagaimana telah saya paparkan tadi di awal, bahwa dari Kesultanan Bacan ini semuanya di dalam Kesultanan Bacan ada berbagai suku. Nah, tidak semua suku yang ada di Kesultanan Bacan ini menerapkan hak wilayah laut. Salah satu suku yang menerapkan hak wilayah laut, misalkan suku Bajo, suku Buton, suku Bacan. Suku Bajo ini menerapkan hak wilayah laut yang dikenal dengan boboso. Secara bahasa, boboso dapat diartikan sebagai larangan. Namun secara umum, pada dasarnya konsep boboso merupakan larangan untuk memakan sesuatu yang dilarang untuk dimakan. Untuk suku Bajo, itu ada praktek boboso, ia dilarang memakan ikan layar dan gurita. Karena berdasarkan sejarah di sana, bahwa dulunya nenek moyang suku boboso itu ketika dulu tercubar atau terjatuh ke laut, kemudian diselamatkan oleh ikan layar dan dibawa ke pantai, diselamatkan oleh ikan layar. Sehingga masyarakat suku Bajo melarang warganya untuk memakan ikan layar dan gurita. Selain itu, praktek penerapan hak wilayah laut di Halmahera Selatan sendiri sudah ada, contohnya misalkan ngasi, instrumen dari penerapan hak wilayah laut. Ngasi ini dilakukan oleh suku Bacan untuk wilayah yang ada di wilayah Kesultanan Bacan, di suku Bacan ya tepatnya, yang mana di sini setelah saya jelaskan di slide yang tengah, bahwa di sana itu di satu tempat di mana yang dikenal dengan Teluk Labuah, yang merupakan wilayah Kesultanan Bacan, tidak bolehnya nelayan menggunakan alat tangkap modern dan perahu besar. Lebih tepatnya di daerah Amasing Kota sampai dengan Panamboang di wilayah Teluk Labuan. Di sana masyarakat maupun orang lain yang dari luar datang, ketika menangkap ikan, di sana tidak boleh menangkap ikan dengan alat tangkap modern dan perahu besar. Jika itu dilanggar, maka dikenallah dengan nama ngasi. Ngasi secara sederhana yaitu kita bisa artikan sebagai denda atau pajak, karena dia telah melanggar peraturan yang disepakati oleh masyarakat suku Bacan itu sendiri. Nah, berikutnya dari pemaparan tadi sudah saya jelaskan terkait dengan bagaimana proses penetapan hak wilayah laut yang tadi diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun kemudian terjadi pertanyaan besar, bagaimana ketika terjadi sengketa? Maka pertanyaan dalam skripsi saya itu, proses penyelesaian sengketa di Halmahera Selatan terkait pengelolaan wilayah pesisir. Sebagaimana telah saya paparkan di atas, bahwa di Halmahera Selatan itu sendiri, faktanya ada praktek hukum adat laut di Halmahera Selatan, seperti tadi boboso dan ngasi itu sendiri. Namun, tidak menyeluruh kepada masyarakat Halmahera Selatan. Karena apa? Karena wilayah Halmahera Selatan yang merupakan Kesultanan Bacan itu terdiri dari berbagai suku yang kemudian memiliki aturan-aturan sendiri. Sehingga ketika terdapat sengketa pengelolaan wilayah, di satu wilayah dengan wilayah lain tidak sama terkait dengan proses penyelesaian sengketa itu sendiri. Maka karena itu, dari penyelesaian sengketa ini, wilayah Halmahera Selatan, masyarakat hukum adatnya tidak mendapatkan pengakuan secara yuridis oleh pemerintah Halmahera Selatan. Berbeda misalkan seperti saya contohkan tadi, seperti di Aceh, Panglima Laut, yang mana itu jelas diatur dalam Konun Aceh yang bersumber dari undang-undang. Di wilayah Halmahera Selatan sendiri, tidak terregisternya masyarakat hukum adat laut Halmahera Selatan secara hukum, yang kemudian diberikan, artinya pemerintah maupun negara tidak memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, baik sengketa antar masyarakat maupun antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain. Maka pada skripsi saya ini, pada penulisannya terkait bab keempat, yaitu penutup dan saran. Penutup ini bahwa penulis menemukan bahwa sampai sekarang pemerintah Halmahera Selatan belum mengakui
kepemilikan wilayah laut secara yuridis. Sehingga karena mengapa itu bisa terjadi? Karena proses yang diatur dalam peraturan menteri tadi tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan. Lalu untuk yang kedua, bagaimana proses penyelesaian sengketa? Faktanya, proses penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayah Halmahera Selatan masih belum jelas. Karena di lain sisi ada peraturan adat, hukum adat yang berlaku di wilayah Halmahera Selatan, seperti tadi Boboso dan Ngasi. Yang di lain sisi ada peraturan negara yang mengatur terkait misalkan penangkapan ikan, terkait dengan sengketa wilayah laut, dan lain sebagainya. Maka pada saran penulis dalam skripsi ini, saran yang pertama, penulis menyarankan kepada negara dalam arti luas, seharusnya pemerintah mempermudah terkait proses pendaftaran. Karena tidak semua masyarakat hukum adat itu mengetahui terkait dengan hak kepemilikan dia. Dan tidak semua masyarakat hukum adat dapat mengkaji terkait peraturan yang mengatur terkait dengan proses. Karena tadi, sebagaimana telah ditulis dalam tulisan skripsi, ada berbagai tahapan. Dan ini dianggap sangat rumit karena faktanya dalam proses penetapan wilayah, masyarakat hukum adat ini ada yang memiliki wilayah dengan batas-batas, itu batas-batas wilayah seperti seberang lautan, pulau, dan lain sebagainya. Bahkan dalam penulisan ini, penulis mengutip salah satu buku yang mengatakan bahwa prakteknya masyarakat hukum adat di wilayah laut itu ada yang menerapkan batas wilayah dengan menggunakan batas imajiner. Artinya sesuatu batas yang tidak dapat menetap dan pasti. Sehingga seharusnya pemerintah mempermudah terkait proses pendaftaran. Sehingga masyarakat hukum adat dimanapun berada yang mengakui bahwa wilayah laut adalah bagian dari wilayah adatnya karena sesuatu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir tidak dapat dipisahkan dari lautnya, itu seharusnya dalam proses register dipermudah dan dipersingkat. Lalu saran penulis yang kedua, karena tidak jelasnya terkait sengketa tadi, maka sengketa tersebut seharusnya diselesaikan oleh lembaga peradilan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah. Dan penyelesaian sengketanya yang paling ideal, misalkan ketika terjadi penangkapan ikan, terjadi sengketa lahan, misalkan sengketa keperdataan, itu lebih pasti sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan, kepastian dan perlindungan hukum dapat ditegakkan di berbagai wilayah di Indonesia. Terakhir, saya ucapkan terima kasih pada para dosen. Sekian pemaparan terkait skripsi saya. Saya kembalikan ke Bapak Anik Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Mas Hasan sama Bu Kartini, silakan. Baik, monggo Bu Kartini kalau mau ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Mas Hasan. Sebelumnya saya bertanya dulu. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya, kenapa sih Halmahera Selatan itu karena potensi, kenapa studi kasusnya Halmahera Selatan? Si Alfi dari Halmahera Selatan? Enggak, Bu. Saya orang Bogor yang nggak punya laut, Bu. Oh gitu. Nah, tadi pada saat presentasi itu dijelaskan kenapa Halmahera Selatan karena potensinya cukup besar. Dan ketika saya baca skripsinya pun tuh penjelasan latar belakang kenapa memilih studi kasus Halmahera Selatan juga seperti itu karena potensi kelautannya cukup besar. Tapi tidak dijelaskan potensinya itu seperti apa. Apakah misalnya Halmahera Selatan itu wilayah lautnya lebih luas dari daratnya, terus kemudian dia bentuk kepulauan yang paling besar di Indonesia atau apapun gitu. Ya, itu ada nggak sih dijelasin? Ada, Bu. Di skripsi saya, wilayah Halmahera Selatan itu untuk wilayah lautnya di sini itu 78%. Dan wilayah daratnya itu 72% dari wilayah keseluruhan. Itu di mana itu? Bentar, Ibu.
Karena di bagian tinjauan umum objek yang dikaji. Oke. Nah, Sebelum tampil nama-nama kecamatan itu di atasnya. oh ya. Ya, baik. Kalau begitu, ya menurut saya itu penting ya untuk disampaikan di awal ketika kita ketika misalnya menjelaskan latar belakang di sini, latar belakang penelitian, kenapa memilih Halmahera Selatan. Jadi ketika ini di bagian latar belakang penelitian ya, karena kan di sini terkait dengan latar belakang melakukan penelitian ini di Halmahera Selatan. Nah, sementara di bagian latar belakang penelitian itu hanya disebutkan bahwa Halmahera Selatan itu adalah wilayah kabupaten kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Menurut saya itu sudah cukup baik dijabarkan di objek kajian, tapi di latar belakang juga perlu ditambahkan sehingga strateginya ketika itu menjadi penguat mengapa penelitian ini dilakukan di Halmahera Selatan itu lebih kuat. Jadi ditambahkan potensinya seperti apa. Mungkin sedikit saja. Kemudian yang kedua, nah ini dari pertanyaan penelitian terkait dengan proses atau tata cara penetapan wilayah dan proses penyelesaian sengketa. Jadi kalau tadi dari penjabaran Alfi itu kan merujuk terutama terkait dengan registrasi itu merujuk pada dua subjek ya, masyarakat hukum adatnya sendiri dan juga kepada pemerintah. Nah, ini menurut saya juga itu apa yang tadi disampaikan dalam presentasi itu sebaiknya juga disampaikan di skripsi. Karena kan nanti orang baca skripsinya kan, bukan mendengarkan recording dari presentasinya. Jadi di bagian sarannya juga dijabarkan karena di sini hanya saran terhadap masyarakat hukum adat di Halmahera Selatan. Sementara tadi untuk mempermudah proses registrasinya belum dijelaskan. Kemudian nih terkait dengan teori perundang-undangan yang tadi menjabarkan dengan proses atau tata cara penetapan wilayah. Menurut Alfi itu semua sudah sesuai dengan teori yang dikaji atau belum? Semua proses atau tata cara penetapan wilayah. Untuk pertanyaan pertama ini, Bu, bagaimana proses? Saya mengkaji dari dua teori, yaitu teori peraturan perundang-undangan dan juga teori perlindungan hukum. Yang mana untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana undang-undang itu mengatur dari mulai undang-undang dasar sampai undang-undang yang berikutnya sampai peraturan menteri ini, itu sudah saya jabarkan di skripsi saya. Sehingga undang-undang memberikan kewenangan atau ruang dari masyarakat hukum adat. Sehingga yang kedua yaitu menjawab pertanyaan yang pertama adalah menggunakan teori perlindungan hukum. Sehingga masyarakat hukum adat yang hari ini ada mendapatkan perlindungan dan pengakuan secara hukum. Oke, berdasarkan teori yang dikaji itu, pertanyaan saya adalah apakah proses atau tata cara penetapan wilayah itu sudah cukup ideal? Belum, Bu. Karena tadi yang saya di akhir, seharusnya negara atau pemerintah mempermudah terkait proses dan tata cara register itu untuk masyarakat hukum adat. Ya, jadi ini perlu juga disampaikan di bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan yang Alfi tulis ini belum, menurut saya ya, belum runut antara pertanyaan penelitian, pertanyaan 1 maupun pertanyaan 2. Jadi seakan-akan kalau kita baca kesimpulannya itu kesimpulan yang berbeda gitu. Bukan yang menjabarkan dari hasil penelitian yang sudah dibahas. Jadi kalau bisa, kesimpulan ini runut. Jadi menjawab pertanyaan 1, apa jawabannya dari pertanyaan 1, dan jawaban dari pertanyaan kedua itu apa, gitu ya. Dan isinya memang tidak perlu panjang lebar seperti dalam hasil dan pembahasan, tetapi cukup di sari-sarinya saja terkait dengan teori yang dikaji,
kemudian data-data yang didapatkan itu tidak perlu disampaikan lagi. Tetapi bagaimana caranya supaya ketika orang membaca kesimpulan, itu orang paham isi dari penelitian itu apa, jawaban dari pertanyaan penelitian itu apa. Tuh. Dan terakhir mungkin ya soal abstrak. Abstrak itu lebih padat lagi dari kesimpulan. Jadi ini abstraknya menurut saya terlalu banyak. Dan pertanyaan saya ketika di sini ada di dalam abstrak peneliti menemukan beberapa hal menarik. Ya, yang pertama bahwa hilangnya eksistensi dan kebudayaan masyarakat hukum adat meliputi faktor struktural dan kultural. Jadi ini juga sebaiknya dimasukkan ke dalam kesimpulan, ya, karena kan tadi kesimpulannya justru malah tidak ada. Tuh, bagaimana abstrak yang di awal-awal ya di paragraf pertama, paragraf kedua itu menurut saya terlalu general gitu. Jadi abstrak itu sebaiknya langsung to the point. Permasalahan apa yang dibahas, metode apa yang digunakan, temuan apa yang didapatkan, hasil apa yang disimpulkan, dan sarannya. Gitu. Jadi jangan bahasa yang berbunga-bunga. Kalau perlu abstrak itu jangan lebih dari 500 kata. Ya, ini udah banyak abstrak. Oke, silakan Mas Hasan. Terima kasih Bu. Ya, Alfi, saya mau bertanya dulu nih. Di rumusan masalahmu yang kedua, ini saya mau bertanya, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat di Halmahera Selatan itu terkait dengan hak wilayah di pesisirnya? Apa yang sudah mereka lakukan? Karena masyarakat adat itu kan berarti kumpulan masyarakat saja gitu ya. Dia ada sistem hukumnya, sistem hukum adat yang dia gunakan. Gitu. Nah, meskipun hukum adat itu tadi dari pemaparanmu bahwa belum dilakukan pengakuan sepenuhnya, lalu usaha apa nih yang mereka lakukan? Ini belum terlihat di situ. Bisa dijelaskan sedikit, Alfi? Oke. Usaha sepanjang pengetahuan saya, karena studi saya ini studi kepustakaan, Pak, tidak langsung datang ke sana berdasarkan hukum dan data-data yang lainnya. Dari salah satu buku yang saya baca, yaitu masyarakat hukum adat di Halmahera Selatan ini faktanya tidak mengetahui, mereka sendiri tidak mengetahui bahwa wilayah mereka itu memiliki wilayah hukum adat laut loh. Jadi mereka sendiri tidak mengetahui bahwa wilayah atau suku adat mereka ini memiliki hak atas hukum adat laut. Karena banyak orang beranggapan bahwa hukum adat itu hanya berpatok pada di tanah. Namun dari 3 instrumen yang tadi saya jelaskan, itu bukan tanah tapi wilayah, dan laut merupakan bagian dari wilayah. Di mute, Pak. Mas Hasan itu masih di mute, Mas. Masih belum kedengaran. Ya, lalu ini yang kedua, Alfi, tadi kan disebutkan bahwa tadi pemerintah hanya melihat bagaimana devisa itu menjadi hal yang penting. Kamu bisa merujuk misalnya data dari BPS gitu ya, statistik tingkat pendapatan, kemudian hasil alamnya itu apa aja gitu ya. Itu jadi lebih baik menggunakan data-data yang dari jurnal, dari BPS gitu. Jangan di Wikipedia, Alfi. Saya membuat catatan di sini Wikipedia itu dihapus semua. Itu nggak bisa dipakai sebagai rujukan karena saya pun bisa membuat berita di Wikipedia, membuai-buai berita itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, kamu bisa lihat itu di metode penelitian. Metode penelitianmu di situ dirimu menyebutkan di awal itu ya. Nomor 1 data sekunder. Seharusnya nomor 1 itu adalah data primer.
Nah, di dalam data sekunder, di situ kamu menyebutkan bahan hukum primer. Nah, ini yang menjadi agak rancu. Ini sebenarnya itu sekunder apa primer gitu. Kalau memang sekunder ya sekunder, kalau memang primer ya primer gitu. Apabila ini adalah bahan hukum primer ya sekundernya dihapus saja. Apabila ini adalah bahan hukum sekunder ya apa primernya yang dihapus itu. Itu jadi kita harus konsisten dalam metodologi penelitian ini gitu. Kemudian terkait dengan rujukan, Alfi, ketika dirimu mengatakan bahan hukum sekunder atau ya bahan hukum sekunder, tapi di dalamnya ada bahan hukum primer. Nah, ketika kamu menyatakan bahwa bahan hukum primer, kamu jelaskan dulu sedikit bahan hukum primer itu apa gitu ya, rujukannya apa gitu. Kamu mengutip dari mana? Nah, kemudian kamu bisa sebutkan untuk penulisannya. Ini sudah cukup bagus ya. Jadi hierarki undang-undangnya sudah jelas. Namun ketika melihat ke bawah, bahan hukum sekundernya itu mana gitu. Enggak kamu jelaskan secara spesifik. Nah, ini nanti kamu masukkan kamu jelaskan ya secara spesifik itu seperti apa. Kemudian untuk tersiernya, apakah kamu juga membuat kuesioner secara online misalnya, atau kamu melihat belajar di ensiklopedia gitu. Kalau ensiklopedia, tapi di sini belum masuk itu ensiklopedia yang kamu pakai itu apa. Begitu untuk metode penelitian. Saya kira itu yang menjadi catatan saya. Nanti saya kirimkan ke Pak Anik agar bisa diteruskan ke dirimu. Saya rasa cukup. Monggo Bu Kartini atau Pak Anik mungkin ada tambahan. Saya mungkin tambahan sedikit ya, ini minor saja. Coba diperhatikan kembali penulisannya, seperti misalnya pernyataan penelitian atau pertanyaan penelitian, seperti itu. Banyak sih, coba dibaca lagi. Jadi kamu sendiri juga membaca skripsi yang sudah kamu buat itu sebelum orang lain baca. Banyak yang saya lihat salah ketik, kemudian juga spasi-spasinya, itu aja sih, perhatikan kembali. Itu terkait itu Bu, ada dua Bu, ada pernyataan, ada pernyataan. Nah ini tapi di pernyataan, nah, coba ya, di pernyataan penelitian itu di pertanyaan penelitiannya tidak dicantumkan di daftar isi, ya. Nah, itu di rumusan masalah mungkin kan, di rumusan masalah. Tapi di sini ada pertanyaan penelitian, paham nggak maksud saya? Jadi ya, ada apa sih namanya headingnya, tetapi di sini tidak masuk nih. Coba kamu lihat di daftar isi C, pernyataan penelitian. Tetapi ketika kita buka ya pertanyaan penelitian gitu. Jadi kalau memang itu betul-betul pertanyaan penelitian, ya itu sinkron pertanyaan penelitian. Ketika itu betul-betul pernyataan penelitian, itu juga pernyataan penelitian. Saya paham apa yang kamu sampaikan, tetapi yang saya maksud di sini adalah ini salah ketik atau tidak gitu. Karena di bagian C di daftar isi bab 1 itu pernyataan penelitian. Ketika di dalam isinya bagian C itu adalah pertanyaan penelitian. Itu satu. Kemudian kata-kata yang tadi saya bilang salah ketik itu ya, misalnya tadi beberapa saya tandai, tapi menurut saya itu coba dibaca kembali saja. Misalnya ada yang kurang A syarat, ada yang kurang A, terus kemudian tanda kurung ada yang spasinya lebih satu, itu kebanyakan hal yang seperti itu. Makanya saran saya sih dibaca kembali ya. Jadi ini hasil karya sudah dikerjakan capek-capek, jangan hanya setelah selesai sudah gitu. Kita juga nggak tahu hasilnya apa. Coba dibaca kembali. Selain secara substansi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan juga perbaikan-perbaikan yang ketikan supaya lebih rapi. Ya, Bu. Jangan Mas Hasan masih ada.
Atau Cukup sudah Ibu, cukup saat ini. Monggo Pak Anik, silakan. Ya. Oke, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu para penguji, Mas Hasan dan Bu Kartini ya, karena telah mengawal 2 sidang ya tadi dari jam pertama dan kemudian jam kedua. Mudah-mudahan semuanya bisa diterima oleh Alfi ya, Jadi nanti catatan-catatannya selain kamu bikin catatan tadi, jadi nanti para penguji ini akan menyampaikan catatannya secara tertulis, baik disampaikan langsung kepada kamu maupun melewati saya. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas terkait dengan kritik dan sarannya tadi, bisa diputar kembali video recording ini. Atau misalnya nanti masih kurang jelas ya bisa langsung ditanyakan kepada penguji yang bersangkutan. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Pak Hasan Muaziz dan Bu Kartini dan Alfi. Kami persilahkan untuk live karena akan memasuki sesi yang selanjutnya. Terima kasih Bu Kartini, terima kasih Mas Hasan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Anik, Bu Kartini, Mas Alfi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. sukses. Terima kasih, Pak. Sukses, amin, sukses. Amin. Pak Anik, saya juga live berarti ya, sesi saya Ya. sudah selesai ya. Sudah selesai ya Bu Kartini ya 2. Ya. Ya. Siap. Terima Terima kasih kasih, banyak Pak ya Bu. Anik. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.